Karena kan ada yang orang bilang kalau misalnya kamu mau jalan cepat, kamu jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau jalan jauh, jalannya bareng-bareng gitu kan ya. Oke, selamat malam Mas Theo. Oke, kita mulai interviewnya. Jadi sebenarnya di kesempatan kali ini pengen tahu lebih dalam sih mengenai nilai-nilai nasionalisme dari seorang Mas Theo selama bekerja sebagai abdi negara ya, sebagai PNS di beberapa tahun terakhir ini. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, mungkin bisa dijelaskan dulu profil dari Mas Theo sendiri. Sekarang Mas Theo. Oke, perkenalkan, nama saya Theo Renaldo. Saat ini satu unit sama Isan kerja di Direktorat Industri Elektronika dan Telematika, itu di Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika. Saya masuk sudah dari tahun 2018, jadi sekarang jalan tahun keempat. Dari awal memang sudah ditempatkan di unit ini, dan mungkin latar belakangnya teknik industri dari ITB angkatan 2012. Nah, saat ini jabatan yang Mas Theo emban di satuan kerja yang saat sekarang, kalau boleh diceritakan lebih lanjut, Mas? Untuk jabatannya pelaksana, di bagiannya itu subdit elektronika konsumsi dan komponen. Kalau bisa dijelaskan, kira-kira peran Mas Theo sebagai pelaksana di bidang itu tuh ngapain aja? Mungkin bisa di-sharing ke kita semua, Mas. Oke, jadi sebenarnya kan kalau misalnya berkaca pada jabatan ya, sebenarnya kan kita masuk ini kan jabatannya adalah sebagai analis. Nah, jadi di sini fungsi utamanya memang sebagai supporting role ya. Jadi kalau misalnya ada program ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kami, maka saya di sini akan memberikan support dalam bentuk mempersiapkan kegiatan itu, melakukan analisis terhadap pekerjaan-pekerjaannya, misalnya terkait dengan regulasi atau misalnya terkait dengan koordinasi dengan industri atau dengan instansi lain. Berarti kayak membuat berbagai macam regulasi dan juga instrumen pendukungnya gitu, Mas? Ya, betul. Kira-kira kalau dari tujuannya sendiri dalam pembuatan regulasi atau instrumen yang tadi Mas Theo ceritakan, kira-kira tujuannya apa sih secara garis besarnya, supaya ngasih gambaran juga ke kita? Oke, jadi sebenarnya simpelnya kan berbalik lagi ya, sebenarnya kita ini di Kementerian Perindustrian, yang artinya kita sebagai pembina industri. Nah, kebetulan kan di direktorat kami ini Direktorat Elektronika, jadi itu kan langsung bersentuhan langsung dengan industrinya, langsung ketemu dengan industri. Di situ tujuannya adalah biar kita mengetahui sebenarnya apa yang sedang dihadapi industri. Jadi dukungan-dukungan apa yang dibutuhkan mereka, yang perlu kita tindak lanjuti, sehingga nantinya ketika mereka menjalankan bisnisnya, menjalankan kegiatannya itu bisa berjalan dengan lancar, yang tentunya saja akan lari lagi ke bertumbuhnya ekonomi, mulai adanya pekerjaan ya, lapangan pekerjaan. Berarti tadi kan intinya adalah ingin memajukan sektor industri dalam negeri. Kaitannya kalau misalnya kita kaitkan hal tersebut dengan jiwa-jiwa nasionalisme. Kalau dari pandangan Mas Theo, nasionalisme itu apa sih? Bagaimana Mas Theo menyikapi jiwa-jiwa nasionalisme yang harus ada di seorang PNS? Kalau menurut saya sesimpel selalu ingat pada negara. Poinnya adalah kita tidak melupakan kita ini dari mana asalnya. Kayak peribahasa kan biasanya kacang lupakan kulit. Nah, ini kita nggak boleh melakukan seperti itu. Jadi poin nasionalisme itu di situ. Kalau misalnya kita melakukan pekerjaan atau kita mengambil keputusan, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana hal ini bisa mungkin baik secara keseluruhan untuk Indonesia. Karena kan kita tahu kalau misalnya kebijakan itu tentunya pasti tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi bagaimana kita mengambil yang sangat atau yang paling baik untuk negara ini gitu. Tadi itu jawaban Mas Theo sangat menarik, bahwa nasionalisme itu adalah mementingkan kepentingan bangsa ya dibandingkan kepentingan individu ataupun perseorangan. Bagaimana sih sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini dapat diterapkan di lingkungan kerja? Kan nilai-nilai Pancasila ada banyak gitu ya. Cuma kalau
saya pribadi gitu ya mungkin lebih menitik beratkan di sila ketiga ya bahasa Indonesia. Kenapa menurut saya di sini sangat-sangat terrefleksikan di pekerjaan kita karena pemerintahan itu kan besar, ya kan? PNS itu kan pegawai negeri gitu ya. Ada dari berbagai instansi, lalu ada juga PNS pusat, PNS daerah gitu ya. Itu semuanya sebuah ekosistem pemerintahan. Jadi dia tuh banyak. Nah, ketika kita bekerja tentunya pasti ada yang namanya butuh koordinasi, lalu ada juga yang namanya konflik kepentingan. Misalnya kita punya sektor ini, nanti yang di sana punya sektor apa, dan mungkin bisa jadi kepentingannya berbeda. Di sini lari lagi ke Persatuan Indonesia. Kaitannya adalah ketika kita kerjasama gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang berpikir bagaimana caranya kita itu harus menang gitu, ya kan? Jadi memaksakan atau merasa jadi yang paling benar seperti itu. Ketika kita bekerja di sini, balik lagi kita mesti ingat kalau sebenarnya walaupun kita beda instansi, tapi ujung-ujungnya kita tetap satu pemerintahan gitu. Jadi disitulah kadang-kadang ego masing-masing itu harus bisa di tone down, diturunkan, karena ujung-ujungnya kita kerja ya sama-sama buat Indonesia. Kalau kita tahu bahwa fungsi kita sebagai seorang ASN itu adalah menjalankan sebagai pemersatu bangsa. Bagaimana Mas mengatasi perbedaan-perbedaan yang hadir di tengah-tengah lingkungan kerja Mas Theo? Oke, jadi pastinya ya kalau kita kerja gitu ya kan nggak semua orang itu kita kenal gitu ya, dan nggak semua orang gayanya mirip kayak kita ya, gitu. Jadi mungkin ada orang yang gayanya lebih menggebu-gebu gitu ya, nadanya tinggi gitu kan. Ada orang yang kalem-kalem, adem-adem seperti itu. Tentunya pasti menimbulkan ujung-ujungnya bisa menimbulkan konflik gitu ya. Balik lagi ada poin-poin dasar yang harus kita pegang tadi, karena kita sadar kan kalau misalnya kita nggak bisa kerja sendirian gitu. Oke, selanjutnya Mas, mengenai bagaimana sih sebenarnya cara Mas Theo melaksanakan kebijakan publik ya? Balik lagi itu kan adalah sebuah pekerjaan yang sebenarnya tertulis gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kebijakan tentunya pasti ada peraturannya dong. Ya. Peraturannya itu kan sebenarnya tertulis. Kita ini harus melakukan begini, apa saja yang diatur, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan sebagainya. Jadi ketika kita menjalankan pekerjaan ini tentunya kita nggak boleh asal tembak gitu. Itulah pentingnya kita selalu kembali ke dasar hukum. Jika kita mengerjakan sesuatu, ketahuilah dasarnya. Kalau dari sisi Mas Theo sendiri, gimana sih cara menunjukkan sebagai seorang PNS yang melakukan pekerjaannya gitu, tapi menunjukkan karakter itu Mas, karakter profesionalisme dan juga sikap integritas. Profesional itu sebenarnya kan bagaimana kita menjalankannya benar, bagaimana kita menjalankannya sesuai gitu ya. Karena makanya bilang kayak ini profesional gitu kan, karena kita memahami teknisnya, memahami pekerjaannya, sehingga kita bisa mengkategorikan kita sebagai seorang profesional, karena kan sebenarnya kan dari profesi kan. Nah, tapi apa bedanya dengan integritas gitu? Ketika kita bicara integritas, tentunya adalah bagaimana kita tetap profesional ketika nggak ada yang lihat gitu kan, intinya nggak ada yang memperhatikan gitu. Karena bisa jadi ada juga orang-orang yang dia berlaku profesional tapi nanti ketika merasa tidak diperhatikan, ketika merasa aman dan segala macamnya, mereka kembali berperilaku tidak profesional lagi gitu. Oke, sangat menarik tadi sharing-sharingnya Mas ya, luar biasa sekali. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya, terakhir nih Mas buat para CPNS ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Apa sih mungkin pesan atau mungkin trik ya atau tipsnya agar menjadi seorang ASN atau PNS yang selalu bisa menjaga semangat nasionalisme? Bagi seorang CPNS yang baru masuk, kalian tuh harus memiliki kemandirian dalam berpikir.
dalam kemandirian berpikir ini tentunya akan kembali ke nilai-nilai nasionalisme. Itu aja pesannya. Oke. Terima kasih Mas Theo atas sharing-sharingnya, tips and triknya tadi ya buat para CPNS tentang bagaimana menanamkan jiwa nasionalisme. Semoga Mas Theo bisa melanjutkan aktivitas-aktivitasnya dengan baik, kemudian bisa memberikan inspirasi-inspirasi lebih lagi kepada kami adik-adik dari Mas Theo ya, dan semua pencapaian-pencapaian yang belum tercapai dari Mas Theo segera bisa tercapai dari kita. Oke, gitu aja Mas Theo, terima kasih atas waktunya, salam sehat. Ya, sama-sama. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.